kita lihat dari kondisi pasar kripto, sebenarnya ini juga tergantung dari makronya ya. Jadi driver kenapa cryptocurrency turun adalah kenaikan inflasi ya. Inflasi minggu lalu diumumkan 8,6%. Kemudian juga sebenarnya dari 2-3 bulan yang lalu Fed sudah mengindikasikan adanya tapering ya. Nah ini kan karena kita lihat kan sebenarnya cryptocurrency itu kan merupakan spekulatif aset ya. Jadi yang kita lihat dari pasar Amerika Serikat, terutama di equity market gitu. Ketika Fed melakukan tapering, udah otomatis risky aset ya, terutama yang very risky ya seperti tech stock, kemudian seperti cryptocurrency ini yang paling banyak kena imbasnya gitu. Karena basically this is the high speculative asset. Nah ini juga impact-nya kita lihat di sektor teknologi ya, terutama di venture capital gitu. Jadi ketika udah mulai ada pengetatan likuiditas, ya kita lihat venture capital juga sudah mulai tidak melakukan fundraising lagi atau tidak melakukan jual beli lagi gitu. Jadi sebenarnya ini menyebabkan kenapa pasar kripto juga tergerus ya oleh ketakutan tapering. Nah ditambah lagi dengan sebulan yang lalu tentang kasus Luna, kemudian ada Celsius Network tidak bisa melakukan withdrawal. Kita lihat kemarin dari Binance juga tidak ada, sempat melakukan freeze withdrawal ya. Ini menambahkan jitter ya di market ya. Jadi saya rasa ini efek dari makro, kemudian dari kepanikan investor yang kelihatannya kapok dengan kasus Luna gitu. Jadi memang kalau kita perhatikan ya koin ini sedang berada dalam fase bearish market ya. Ujungnya sampai kapan saya juga belum tahu gitu karena ini baik lagi kondisi cryptocurrency tidak bisa dilepaskan keterkaitannya dari faktor makroekonomi terutama dari kenaikan suku bunga, inflasi serta likuiditas dari Fed yang sedang ditarik. Artinya potensi untuk masa winter ataupun juga musim dingin untuk cryptocurrency ini juga masih panjang begitu. Apalagi kita ketahui juga bahwa ini adalah baru permulaan begitu terkait dengan kenaikan suku bunga acuan, bisa diprediksi juga akan lebih hawkish lagi langkah-langkah yang akan dilakukan oleh The Fed. Nah, tapi di satu sisi strategi yang mungkin Anda sarankan kepada para pemegang mata uang kripto sendiri, apakah memang sudah waktunya cut loss begitu, mengingat bahwa mungkin potensi loss-nya juga sudah cukup besar saat ini? Oke, kalau kita ngomongin cut loss, sebenarnya ini tergantung dari strategi para investor masing-masing ya. Jadi tergantung horizon-nya gitu. Kalau misalnya banyak dari teman-teman yang memang tradingnya harian, saya rasa ketika pasar market lagi seperti ini, ya cut loss merupakan strategi yang wajar ya. Tapi kalau misalnya teman-teman strateginya adalah buy and hold dan menggunakan uang dingin, sebenarnya saat-saat seperti ini merupakan saat-saat untuk teman-teman mulai dollar cost averaging atau menurunkan average ya. Tapi balik lagi, apakah kita harus agresif saat ini atau enggak, itu sebenarnya harus ditanyain ke teman-teman. Apakah teman-teman merasa kayak udah price in atau belum? Nah, untuk strateginya sebenarnya kalau saya pribadi ya, saya sih lebih prefer mungkin untuk aset-aset spekulatif seperti cryptocurrency ini cenderung wait and see ya. Karena saya melihat masih ada beberapa downside lagi gitu, terutama dari suku bunga gitu. Jadi kalau saya prefer wait and see, mungkin masuknya nanti sedikit telat, tapi kalau teman-teman memang sudah punya aset kripto dari atas atau dari bawah dan memang nggak mau cut loss, ya bisa dipertimbangkan untuk beli lagi, tapi nggak usah agresif. Tapi kalau teman-teman daily trading, ya saya rasa kalau misalnya minusnya udah nggak sesuai, ya bisa di cut loss. Jadi balik lagi tergantung dari strategi masing-masing dan time frame dari investasi dari teman-teman sendiri. Oke. Nah, tapi kalau kita berbicara terkait dengan kondisi saat ini begitu ya di mata uang kripto di pasar ini sendiri ataupun juga dari para pelaku industri sendiri, kalau kita lihat yang menarik adalah ini kan berbeda ya dengan kalau kita berinvestasi di pasar saham begitu. Kita ketahui juga ada aturan-aturan yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, tapi kalau di satu sisi kalau untuk cryptocurrency ini tidak ada aturannya, melainkan lebih ke personal dari langkah-langkah yang dilakukan oleh tiap perusahaan, termasuk yang salah satunya adalah tadi terkait dengan Celsius. Nah, Anda sendiri melihat dengan kondisi saat ini sebetulnya seberapa kondusif sih sebetulnya mata uang kripto untuk mungkin untuk terus dimasuki begitu oleh para investor? Sebenarnya dari cryptocurrency itu merupakan aset paling risky ya, karena memang dari secara regulasi juga belum terlalu clear gitu dan memang banyak pelakunya ya. Dan kalau kita lihat dari perkembangan kripto di 2 tahun belakangan ini kan memang di dunia cryptocurrency ini banyak sekali scam gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin berinvestasi di pasar kripto sebaiknya banyak melakukan research ya. Mungkin kita bisa lihat project owner-nya siapa, kegunaannya apa,
baik lagi project crypto ini sangat banyak sekali gitu. Jadi kalau bisa ya nggak usah ikut-ikutan gitu, terutama ikut-ikutan di sosial media, apalagi ketika koin lagi naik banyak gitu. Jadi yang perlu dilakukan sebenarnya hanya berhati-hati dalam memilih koin atau aset investasinya, karena sebenarnya even di saham pun juga ya banyak lah ya, kita lihat kasus-kasus perusahaannya juga tidak bagus, harga sahamnya juga nggak naik-naik, korban pom-pom gitu ya. Jadi sama aja di dunia aset kripto ini mungkin cenderungnya lebih banyak karena tak terregulasi. Tapi baik lagi ada beberapa koin yang memang ya sudah menjadi andalan para investor gitu. Jadi ini tergantung strategi teman-teman sendiri gitu. Apakah tertarik masuk koin yang kecil-kecil atau koin yang big cap. Kalau misalnya masih pemula, ya disarankan masuk koin-koin yang sudah terkenal atau sudah besar sekali gitu. Jadi do your own research, nggak usah FOMO. Itu sih merupakan saran dari saya kalau teman-teman masih mau berinvestasi di dunia kripto ya.